Ya kawan, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog. Di kesempatan ini kita mendatangi suatu situs yang diyakini juga sebagai peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu situs Klinterjo. Sesuai dengan namanya, situs ini terletak di Desa Klinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Memang di daerah sekitar Trowulan serta Suko banyak sekali ditemukan bekas-bekas peninggalan, baik itu berupa candi maupun yang lain, yang memang diperkirakan berasal dari era kerajaan Majapahit. Keberadaan situs-situs ini menyebar di kedua wilayah tersebut. Ini kita bisa melihat bekas-bekas atau barang-barang yang ditemukan di sekitar situs ini. Memang ini hanya sebagian kecil yang dipamerkan di ruang ini, karena memang menurut juru kuncinya sebagian besar atau mayoritas temuan yang ditemukan di sini itu semua disimpan di Museum Trowulan Mojokerto. Kita datang ke tempat ini pada hari Minggu, cuma waktunya memang agak sedikit siang, sekitar jam 11.30. Ini juga bekas-bekas peninggalan yang berhasil ditemukan, disimpan di tempat ini. Ini juga dulunya dipakai sebagai ruang informasi untuk penemuan-penemuan dan ekskavasi di tempat situs ini. Jika teman-teman datang kemari, bisa melihat informasi yang berupa pengumuman-pengumuman yang ditempelkan di dinding-dinding ruangan ini, sehingga segala informasi mengenai situs Klinterjo ini dan situs Bray Kahuripan yang di sebelah timur bisa didapat dan dibaca di tempat ini. Itu di depan adalah tempat parkirnya. Jadi teman-teman jika datang kemari membawa kendaraan, baik itu berupa motor maupun mobil, bisa diparkir di tempat tersebut. Walaupun sebagian besar hasil penemuan yang berasal di situs Klinterjo ini telah dibawa ke Museum Trowulan, akan tetapi kita masih bisa melihat bekas-bekas keindahan seni dari situs Klinterjo ini di tempat ini. Akan tetapi memang di tempat ini tidak ada pagar keliling, sehingga semua orang bisa masuk ke tempat ini. Oleh karena itulah, barang-barang penemuan yang cukup berharga dibawa serta dan disimpan di Museum Agung Trowulan, agar semua barang-barang tersebut aman dan terpelihara jauh dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, karena ini semua adalah peninggalan-peninggalan cukup bersejarah dari sebuah kerajaan besar dulu, Kerajaan Majapahit pemersatu Nusantara. Oleh karena situs ini memang ditemukan sekitar tahun 2009 dan juga memang letaknya tidak di jalan atau poros utama, maka keberadaan situs Klinterjo ini jarang sekali didatangi oleh para wisatawan. Padahal dari melihat kondisinya,
Tempat ini bisa jadikan sebagai tempat wisata serta edukasi. Teman-teman yang datang kemari cukup murah, karena memang selama saya datang kemari tidak ada karcis untuk datang, dan juga parkirnya gratis, karena memang tempatnya agak sedikit terpencil. Itu yang menjadi penyebab tempat ini jarang sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Akan tetapi tempat ini tetap harus dilestarikan dan disebarluaskan agar peninggalan-peninggalan era Kerajaan Majapahit bisa diketahui oleh semua pihak. Kompleks situs Klinterejo ini sendiri sangat identik dengan keberadaan petilasan Bhre Kahuripan atau juga disebut sebagai Tribuana Tunggadewi, yang merupakan ibu dari Raja Hayam Buruk, raja keempat dari Kerajaan Majapahit. Namun di sekitar situs yang dibangun sekitar tahun 1372 Masehi tersebut, yang seluas 1,5 hektar ini, juga ditemukan beberapa situs lain yang merupakan tempat tinggal Tribuana Tunggadewi. Memang situs Klinterejo ini tidak bisa dipisahkan dengan situs Bhre Kahuripan yang berada di sisi timurnya, karena memang letaknya yang cukup berdekatan, sehingga menimbulkan asumsi bahwa memang kedua situs ini adalah bersambung. Melansir dari website resmi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, situs Bhre Kahuripan yang terletak di sisi timur itu diidentifikasikan sebagai ruang yang memiliki fungsi sakral. Sedangkan untuk situs Klinterejo ini diduga merupakan ruang dengan fungsi profan, yaitu area yang tidak disakralkan. Hal yang mendasari itu semua adalah dengan ditemukannya sebaran objek-objek dalam situs Klinterejo yang berupa struktur bata, umpak-umpak, dan sumur-sumur kuno. Objek-objek tersebut mengindikasikan keberadaan pemukiman di situs Klinterejo itu sendiri. Ini adalah ciri khas dari bangunan Majapahit, yaitu batu bata yang berukuran cukup lebar dan cukup tebal. Berbeda sekali dengan ukuran batu bata zaman sekarang yang lebih kecil dan juga lebih tipis. Kita lihat juga sebagian struktur batu batanya mulai rapuh karena memang dimakan zaman. Akan tetapi kita masih bisa melihat bekas-bekas kemegahannya. Hal ini yang perlu kita lestarikan terus-menerus agar peninggalan nenek moyang kita tidak hancur semuanya. Memang sangat disayangkan situs semacam ini sepi peminat, mungkin di samping tidak berada di jalur utama atau di jalur yang mudah dilalui. Situs ini juga memang tidak terkenal pendopo agung ataupun kolam segaran maupun candi-candi yang lain yang biasanya kita lihat di pendopo agung maupun di museum atau di kolam segaran, dan juga candi-candi lain seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu.
Sering kita lihat rombongan-rombongan wisatawan, baik itu yang berasal dari dunia pendidikan, adik-adik sekolah kita, maupun juga kalangan umum, serta banyak juga kita jumpai kalangan wisatawan mancanegara yang berada satu rombongan dengan pemandunya. Akan tetapi di tempat seperti ini tidak pernah kita jumpai, bahkan sedikit yang datang kemari. Mungkin kalau digalakkan dan di tempatnya ini diperbaiki secara luas, mungkin akan menarik wisatawan mancanegara untuk hadir melihat peninggalan-peninggalan seperti ini, karena memang biasanya mereka cukup antusias dengan karya seni peninggalan nenek moyang. Ini kita lihat mulai ada pengunjung. Ini pengunjung yang saya lihat sejak jam 11.30 tadi siang baru ada pengunjung. Ini mulai berdatangan kembali pengunjungnya. Mungkin ini rombongan satu mobil untuk melihat-lihat situs Klinterjo ini, karena memang situs Klinterjo ini tidak mudah ditemukan. Letaknya memang di tengah-tengah persawahan dan di jalan kecil, berbeda dengan situs-situs yang cukup populer peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Ini kawan, kita menemukan sumur kunonya. Ini adalah salah satu sumur kuno. Di dalamnya masih ada air, tetapi memang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Mungkin airnya kurang jernih atau gimana sehingga tidak dipergunakan, hanya diberi tanda seperti ini. Sebenarnya cukup riskan juga kalau tidak diberi tanda yang cukup jelas. Dikhawatirkan ada pengunjung yang tidak tahu terus melangkah, akhirnya bisa kecebur. Mungkin kedepannya diberikan tanda lebih tinggi supaya orang-orang yang berkunjung kemari bisa menjadi lebih jelas bahwa di situ terdapat sebuah sumur kuno. Ini anginnya cukup kencang kawan, karena memang tiba-tiba di tempat ini mendung gelap disertai dengan angin yang cukup kencang. Apakah ada petanda di tempat ini? Ya, memang ada petanda, yaitu akan turun hujan. Sangat jelas terdengar, kawan-kawan mungkin ikut mendengarkan bagaimana kencangnya hembusan angin. Inilah bekas-bekas peninggalan, ada juga batu-batu ompak yang berusia ratusan tahun. Tambah kencang kawan, anginnya bertambah kencang. Anginnya datangnya cukup tiba-tiba. Tadi kita rasakan tidak sebegitu kencang seperti ini dan cuacanya juga cukup mendukung. Akan tetapi tidak berapa lama tiba-tiba mendung tebal dan cukup hitam disertai angin yang cukup kencang seperti ini.
Tampaknya memang hujannya diperkirakan akan cukup lebat. Kita lihat juga sekarang para pengunjungnya juga bergegas untuk segera pulang karena memang diperkirakan cuacanya tidak memungkinkan, dilihat dari tebalnya mendung dan juga kencangnya hembusan angin. Kita bisa lihat pepohonan bertiup cukup kencang. Oke kawan, kita cukupkan dulu jalan-jalan kita dan wisata kita di situs yang cukup fenomenal ini. Situs dari situs Kelintorejo yang diyakini bersambung dengan situs Bere Kahuripan, yakini sebagai tempat tinggal ibunda dari Hayam Wuruk, Ratu Tribuana Tunggadewi. Semoga video sederhana ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Salam dari kami, Mojopahit Vlog.